Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resmani Nisa Putri Simanjuntak, tingkat 1A dengan NIM P0755021032. Kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang jaringan keras atau jaringan lunak di penyakit gigi dan mulut. Nah, untuk kali ini kita akan memasuki ke dalam judul atau materinya dulu terlebih dahulu ya. Oke, untuk materinya di sini ada pertama yaitu iritasi pulpa. Apa sih yang dimaksud dengan iritasi pulpa? Nah, pengertiannya itu adalah suatu keadaan di mana lapisan enamel gigi mengalami kerusakan sampai batas detin enamel atau justin. Nah, diagnosanya apa saja sih? Yaitu pertama, dia mencapai karies atau dia mempunyai karies. Kemudian pemeriksaan sondenya tidak ada rasa sakit. Kemudian dengan menggunakan sonde mulut, lalu digeser-geser ke dalam sekitar karies, hasilnya juga tidak sakit. Kemudian pemeriksaan perkusi, tidak sakit juga dengan menggunakan ujung sonde yang bulat, digeser-geser ke dalam karies gigi, hasilnya juga tidak sakit. Nah, untuk patofisiologinya, terjadinya iritasi pulpa karies ditambah karbonhidrat makanan, kerentanan ke permukaan gigi dan ditambah waktu atau saling tumpang tindih. Kemudian karies superficialis dan karies media. Untuk etiologi iritasi pulpa pada dasarnya dimulai oleh terjadinya karies. Sedangkan karies gigi disebabkan oleh 4 faktor ya, yaitu komponen yang saling berinteraksi. Apa saja sih 4 komponen atau 4 faktor tersebut? Yaitu pertama komponen dari gigi dan air liur atau saliva yang meliputi gigi, morfologi gigi, posisi gigi, pH saliva, kuantitas saliva, dan kekentalan saliva. Dan yang kedua itu komponen mikroorganisme yang ada di dalam mulut yang mampu menghasilkan asam peragian yaitu Streptococcus, Lactobacillus, kemudian Staphylococcus. Dan yang ketiga itu komponen makanan. Yang sangat berperan adalah makanan yang mengandung karbonhidrat, misalnya sukrosa dan glukosa yang dapat diatur oleh bakteri tertentu dan membentuk asam. Kemudian komponen waktu. Nah, gejala apa saja sih yang akan dialami jika kita melakukan iritasi pulpa? Yaitu gejala klinisnya, yaitu makanan atau minuman dingin. Kemudian udara dingin, adanya Galvin shock di dalam mulut dari 2 tumpatan yang berbeda potensial listriknya. Kemudian adanya abrasi terutama di daerah kerfukal gigi di mana dentin terbuka. Dan yang kemudian iritasi yang timbul pada prosedur-prosedur operatif seperti pengeburan, toilet kavitas, dan sebagainya. Kemudian gejala klinis yang paling nyata, jika diberikan rangsangan dingin terhadap gigi penderita, atau penderita disuruh berkumur air dingin, di mana akan timbul rasa sakit yang tajam yang hilang seketika jika iritasi dihilangkan. Nah, asuhan keperawatan gigi untuk iritasi pulpa tersebut yaitu tindakan yang dilakukan pada iritasi pulpa. Nah, apa saja yaitu kemudian itu ya adalah diaplikasikan kalsium, ditutup dental semen. Jika kita melakukan keperawatan untuk mengatasi iritasi pulpa tersebut, yaitu diaplikasikanlah kalsium, kemudian ditutup dental semen, kemudian lakukan tambalan sementara, biarkan 2 minggu ya, lalu itu barulah ditambal dengan tambalan permanen. Untuk gambarnya itu seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian selanjutnya itu hiperemi pulpa. Nah, hiperemi pulpa adalah suatu keadaan yang dimana lapisan dentin mengalami kerusakan karena terjadi keparahan karies gigi pembuluh darah halus di dalam pulpa. Diagnosa keperawatannya itu hiperemi pulpa, diagnosis melalui gejala dan pemeriksaan klinis. Terdapat karies ya, kemudian pemeriksaan sondenya juga tidak sakit jika diperiksa, kemudian dengan menggunakan sonde mulut lalu digeser-geser ke dalam sekitar area karies, hasilnya juga tidak sakit. Nah, pemeriksaan perkusi juga tidak sakit dengan menggunakan ujung sonde mulut yang bulat digeser-geser ke dalam karies gigi dan hasilnya juga tidak sakit. Dan untuk etiologi dan patofisiologi untuk hiperemi pulpa tersebut yaitu untuk etiologinya yaitu trauma seperti oklusi traumatik, shock renal sewaktu praoperasi kavitas, dehidrasi akibat penggunaan alkohol, iritasi terhadap dentin terbuka di sekitar servikal, kemudian kimiawinya seperti makanan asam manis, iritasi terhadap bahan tumpatan akrilik atau bahan sterilisasi dentin, atau alkohol H2O2. Kemudian bakteri yang dapat menyebar melalui lesi karies atau tubulus dentin ke pulpa, gejala klinisnya yaitu rasa sakit yang tajam
dan berdurasi pendek ya. Umumnya hilang jika rangsangannya. Dan yang selanjutnya itu patofisiologisnya. Patofisiologis untuk hiperemi pulpa tersebut yaitu akibat masuknya toksin ke dalam kamar pulpa melalui saluran dentin, maka pulpa memberikan reaksi berupa pelabaran pembuluh darah pada pulpa bertambah. Untuk gejala klinisnya yaitu kita dapat melihatnya yaitu dengan cara udara dingin, kemudian makan dan minuman dingin akan menimbulkan rasa ngilu. Jika dilakukan gejala klinis ini, maka dia akan sesuai dengan gejala klinis ini, maka dia memang dinyatakan dengan hiperemi pulpa. Dan untuk asuhan keperawatannya itu pertama petugas melakukan amninisa, hasilnya berupa sakit menetap kurang dari 1 menit bila terkena rangsangan dingin, manis, dan asam. Yang kedua itu petugas melakukan pemeriksaan klinis. Yang ketiga itu petugas menegakkan diagnosa yaitu hiperemi pulpa. Keempat, petugas menentukan rencana perawatan terapi yaitu penambalan pada gigi jika alat bahan tersedia. Kemudian bersihkan kavitas dan lakukan pembuangan jaringan karies dengan hati-hati. Kemudian aplikasi bahan pulpa, Kaling Regional Vertis. Biasanya di klinik itu saya pakai untuk 3 bahan ya, untuk melakukan tambalan atau tambalan sementara juga. Sebelum melakukan tambalan sementara, kita harus melakukan bahan-bahannya seperti egionol, kemudian apalagi erythrotamol kayak gitulah, seperti itulah. Kemudian instruksi pasien apabila sakit dapat kembali setelah tunggu sebentar ya, sebentar. Nah, pada kunjungan berikutnya, bila tidak ada keluhan, lakukan proses penumpatan permanen sesuai bahan tumpatan yang dipilih atau diindikasikan. Yang kelima, yaitu petugas melakukan perawatan sesuai prosedur tindakan kedokteran gigi. Nah, gambar untuk hiperemi pulpa bisa kita lihat ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian untuk pulpitis akut. Pulpitis akut yaitu di mana inflamasi yang terjadi pada jaringan pulpa atau pulpitis terjadi ketika karies gigi berkembang dan mengekspos pulpa dan menyebabkan infeksi. Nah, itu disebut dengan pulpitis akut. Gejala awal yang dominan pada pulpitis akut adalah sakit gigi yang diindukasi oleh perubahan suhu. Nah, terutama minuman dingin. Biasanya pulpitis akut ini sakit jika lebih dari 7 hari. Nah, diagnosis atau pulpitis variceal yaitu nyeri tajam tetapi dengan waktu yang singkat, berarti ketika iritasi dihilangkan. Dan yang kedua, pemeriksaan klinis kemungkinan menunjukkan adanya karies, trauma oklusi, dan fraktur yang tidak terlihat. Yang ketiga itu radiografi, dan keempat tes perkusi dan tes vitalitas. Kemudian diagnosa keperawatan giginya, jika dilakukan inspeksi ada lubang gigi, kemudian sondasinya, karies profundanya, dan sakit. Ya. Kemudian ketiga, termisnya terasa sakit, keempat perkusinya tidak ada apa-apa atau TUU, TAA. Kemudian palpasi atau TAA juga, kemudian 6 mobilitas tidak ada apa-apa ya atau TAA. Dan yang ketiga itu selanjutnya itu etologi atau patofisiologi. Nah, bisa kita lihat ya etologi pulpitis. Nah, yang utama adalah akibat infeksi bakteri yang masuk ke pulpa dari lesi karies. Nah, namun beberapa penelitian terbaru memberikan fakta bahwa karies disebabkan oleh populasi mikrobiota yang lebih kompleks. Sebenarnya kita kalau misalkan penyebab karies dilihat ya, itu kan penyebab karies itu terdapat adanya mikroorganisme yang menumpuk di dalam atau yang berada di sekitar permukaan gigi kita. Kemudian dia membentuk menjadi plak, lalu berbentuk menjadi karies gigi. Nah, kemudian patofisiologi pulpitis atau peradangan pulpa gigi dimulai ketika bakteri menginvasi kamar pulpa seringkali. Meskipun karies belum mencapai kamar pulpa atau tanduk pulpa, tapi produknya sudah mencapai pulpa. Kemudian gejala klinisnya, gejala-gejala umum untuk begitu serius dalam pulpitis yaitu pertama yaitu rasa sakit yang menusuk tajam dan intens. Kemudian sakitnya cepat mereda setelah pemicunya, misalnya makanan yang terlalu manis ya atau panas. Nah, dijauhkan dari gigi dan mulut. Maaf ya. Kemudian gejala serius lainnya dari pulpitis antara lain adalah sakit yang berdenyut, kemudian nyeri berlangsung dari beberapa menit hingga beberapa jam. Kemudian nyeri bisa muncul tiba-tiba atau karena mengkonsumsi makanan panas atau dingin. Nah, bahayanya kalau misalkan kita meminum makanan atau meminum yang panas dan dingin itu
kita dapat menentukan suatu penyakit itu melalui seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian nyeri bisa muncul atau tambah parah dalam posisi tubuh tertentu, misalnya saat menunduk. Pada tahap selanjutnya, ligamen periodontal terpengaruh dan nyeri biasanya muncul di suatu tempat saja. Kemudian nyeri biasanya tambah parah pada malam hari. Memang malam hari adalah waktu yang sangat jika kita mau tidur pun tidak bisa tidur karena sakit gigi ya kan. Nah, kemudian pengobatan. Nah, pengobatannya itu atau asuhan keperawatannya itu adalah pembedahan. Ya, terdapat pembedahan. Fungsinya dari pengobatan ini adalah mencegah pembengkakan pulpa menyebar semakin luas hingga ke akar. Kemudian ada juga cabut gigi. Tadi pengobatan saluran akar ya. Fungsinya itu yang tadi saya sebutkan tadi. Yang kemudian cabut gigi juga. Kemudian ekstrak dari pang emas. Nah, 5 pengisian saraf gigi. Jika jaringan saraf gigi sudah diambil untuk mencegah penyebaran pulpitis, saluran akar menjadi kosong. Itu artinya fungsi gigi tidak berjalan atau bisa dibilang gigi mati. Nah, hindari makan yang bersuhu ekstrim. Kemudian hindari kontak tangan dengan gigi. Hindari kontak tangan. Kalau misalkan kita melakukan atau cungkil gigi, jangan dulu ya, jangan ya. Kemudian obat penghilang nyeri, penambalan. Lakukan penambalan, baru obat anti radang. Nah, ini digambar dari pulpitis akut ya. Oke, kita masuk ke pulpitis kronis. Apa sih maksud dengan pulpitis kronis itu? Yaitu peradangan pada pulpa gigi atau bagian gigi ke dalam yang terdalam yang berisi saraf dan pembuluh darah dan jaringan paridikular yang mengelilingi akar gigi. Nah, kondisi ini dapat berupa akut atau kronis dengan atau tanpa gejala. Nah, bahaya juga ya kalau tanpa gejala ya. Kemudian pulpitis kronis dibagi menjadi 2, yaitu pulpitis kronis ulceratif dan pulpitis kronis hiperplastik. Nah, kita bisa dapat membaca ya. Kemudian diagnosa dalam keperawatan giginya yaitu adanya karies profunda terbuka, dan hasil diagnosanya inspeksi ada lubang gigi, kemudian sondasinya karies profundanya sakit, termisnya juga sakit, perkusinya sakit, palpasinya tidak ada apa-apa, mobilitasnya tidak apa-apa. Nah, etiologi penyakit dan patofisiologinya. Etiologi pulpitis kronis terjadi ketika lapisan enamel dan dentin pelindung pulpa rusak. Nah, ketika lapisan yang melindungi ini rusak, bakteri dapat masuk dengan mudah dan menyebabkan pembengkakan. Nah, pulpitis tidak hanya disebabkan oleh bakteri ya, tapi juga bisa diakibatkan trauma atau cedera pada gigi dan rahang yang membuka rongga pulpa yang mengakibatkan bakteri masuk. Beberapa penyebab pulpitis sebagai berikut, yaitu infeksi bakteri, cedera saat operasi gigi dan mulut, kecacatan bentuk gigi. Nah, kesehatan mental juga perlu ya dalam etiologi penyakit dan patofisiologis dalam pulpitis akut tersebut ya. Pulpitis kronis. Baik, pulpa adalah keadaan gigi di mana jaringan pulpa sudah mati. Sebagai sistem pertahanan pulpa sudah tidak dapat menahan rangsangan sehingga jumlah sel pulpa masuk sel pulpa yang rusak menjadi sondanya jelas ada ya. Kemudian pemeriksaan sondenya tidak ada dengan menggunakan sonde mulut lalu ditusukkan beberapa kali ke dalam karies, hasilnya juga tidak merasakan sakit. Kemudian pemeriksaan sondenya juga menggunakan mulut tidak sakit ya, pemeriksaan tidak sakit dengan menggunakan ujung sonde yang bulat diketuk-ketuk ke dalam gigi dan hasilnya juga tidak sakit. Kemudian pemeriksaan penciuman yang menggunakan pinset apabila kapas lalu sentuhkan pada gigi sakit, kemudian cium kapasnya, hasilnya ada ya, akan tercium bau busuk dari mulut pasien. Nah, gangren pulpa dapat dengan periodontitis, pemeriksaan sondenya tidak ada, pemeriksaan sonde nya juga tidak sakit, pemeriksaan perkusinya tidak sakit, pemeriksaan perkusinya sakit, kemudian reaksi panas atau dinginnya tidak sakit, pemeriksaan panas atau dinginnya tidak ada. Tidak sakit ataupun tidak ada apa-apa ya. Nah, ini termasuk gambar dari gangren pulpa ya. Masuk ke
Slide terakhir yaitu gangren pulpa atau periodontitis. Pengertiannya itu gangren pulpa adalah kematian pulpa sebagai atau seluruhnya sebagai kelanjutan dari proses karies atau trauma. Penyebab kematian jaringan pulpa tanpa ada kehancuran jaringan pulpa. Periodontitis merupakan komplikasi dari karies profunda non vitalis atau gangren pulpa di mana pada pemeriksaan klinis ditemukan gigi non batal, sondasinya tidak ada, kemudian perkusinya ada. Nah, diagnosa keperawatannya karies profundanya ada ya. Kemudian pemeriksaan sonde tidak sakit. Dengan menggunakan sonde mulut lalu ditusukkan beberapa kali ke dalam karies, hasilnya juga tidak merasakan sakit, berarti sudah mati. Oke, guys. Pemeriksaan perkusi tidak sakit dengan menggunakan pemeriksaan perkusi sakit ya dengan menggunakan ujung sonde mulut ya buat yang bulat diketuk-ketuk dalam gigi, hasilnya juga sangat sakit. Pasien merasakan sakit pas diketuk-ketuk ya. Oke. Nah, ini bentuk dari gangren pulpa ditambah periodontitis. Ini adalah gambarnya, teman-teman ya. Oke, mungkin sampai situ saja saya akan menerangkan presentasi kali ini. Terima kasih kepada Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Saya pamit mengundurkan diri. Selamat siang atau selamat malam. Terima kasih.